Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Kami tahu Kau ada di tempat ini Tuhan. Biar kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan, yang terus melawat setiap kami. Inilah kami Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan. Ada di hadirat-Mu. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Engkau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya
teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku kami dalam bencanamu Tuhan. Hidupku bagimu untuk memuliakan. Sambil kita semua untuk bangkit berdiri katakan, mengiringmu seumur hidupku. Yes Lord, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan. Ini kami Tuhan. Yes Lord, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu Tuhan untuk memuliakanmu. I love you Lord Jesus. Engkaulah penjunan yang membentuk kami. Kau menjadikan hidup kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hidupku berharga di mata-Mu. Lebih dan lebih lagi Bapa. Kami mau menyembah Engkau, menyatakan mengiringmu, melayanimu, menyenangkanmu Tuhan. Seumur hidupku. Angkat kedua tangan kita, katakan pujian ini. Aku mau mengiring, aku mau menyenangkanmu, melayanimu Tuhan. Love you Lord. Sekali lagi dengan hati kita mau berkata, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Pujian ini untuk-Mu Tuhan. Ibadah ini untuk-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami beribadah bukan untuk menyenangkan diri kami semata, tapi untuk mengungkapkan syukur kami kepada Tuhan atas seluruh kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Mari berbicara bagi kami supaya kami mengerti makna sesungguhnya menjadi seorang Kristen sejati. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti apa yang kami dengar supaya kami bisa mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Beberapa tahun saya mencermati tentang ibadah. Tentang denominasi-denominasi. Saya menyimpulkan bahwa merasa bahwa kekristenan yang sejati itu sudah mulai hilang. Apa maksudnya? Kekristenan itu bukan ritual.
Kekristenan itu adalah hubungan pribadi. Hubungan pribadi. Lihat intinya ya Ibu Bapak, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, mereka menjalin hubungan pribadi. Hubungan itu rusak ketika manusia berbuat dosa. Oke? Lalu hubungan itu dikembalikan, dipulihkan dengan kematian Kristus. Maka itu kita sekarang sebagai umat Tuhan yang menyebut dirinya Kristen, harusnya kembali menjalin hubungan pribadi seperti rencana Tuhan semula di Taman Eden itu. Coba pikirkan, gereja ini mesbah atau panggung? Mungkin kita ngerti dulu apa itu mesbah, apa itu panggung. Apakah gereja ini sama dengan FC yang baru saja konser tuh? Mas saudara yang muda-muda nggak tahu FC. Yang F4 itu dari Taiwan atau dari Hong Kong? Bintangnya kayak saya begitu bintangnya. Apakah panggung ini sama dengan K-pop, popnya Korea begitu? Saya melihat belakangan gereja akhirnya menjadikan ibadah seperti panggung bukan mesbah. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau mesbah sama seperti Abraham datang kepada Tuhan, Tuhan ini aku buka mesbah, aku susun batu. Lalu kemudian di atasnya aku berikan persembahan. Domba yang telah disembelih, lalu kemudian Abraham sujud menyembah. Itu mesbah. Dan mesbah itu berkembang menjadi bait Allah yang besar. Sayangnya bait Allah menurut saya banyak birokrasi. Pernah lihat cermati bait Allah? Ada bagian halaman, ada yang bagian tengah, ada bagian belakang. Bagian halaman hanya boleh jemaat biasa, bagian tengah hanya boleh imam-imam, bagian belakang hanya boleh imam besar. Ada birokrasi, ada yang menutup sekat-sekat dan Tuhan gak suka itu. Kok Pak Samuel tahu? Buktinya bait Allah itu dirobohkan, diizinkan Tuhan untuk dirobohkan oleh kerajaan Babel tahun 586. Kemudian dibangun kembali, dirobohkan lagi oleh Tuhan melalui tentara Romawi tahun 70. Sampai sekarang belum dibangun kembali. Allah memang mengizinkan itu supaya ibadah tidak ada lagi ritual-ritual seperti itu. Ada batas-batasan. Sebab Yesus telah mati dan membuka jalan baru. Setiap umat yang datang harus bisa langsung menemui Allah secara pribadi. Satu, ibadah itu bukan panggung tapi mesbah. Jadi saudara datang ke gereja ini datang pribadi menyembah Tuhan. Bukan untuk dihibur. Ketika ada jemaat berkata, Pak Samuel kenapa gerejanya gak begini-begini? Saya tanya Anda datang ke gereja mau dihibur? Atau Anda datang menyembah Tuhan? Enggak nyentuh emosi lu Pak Samuel, saya enggak terharu. Bukan ukurannya perasaan Bapak Ibu. Datang membawa hatimu kepada Tuhan. Jadi ibadah ini untuk siapa? Ini perlu dipikirkan juga terutama juga oleh para pemuji dan pemusik. Untuk siapa ini? Jemaat, dengar baik-baik. Untuk siapa ibadah ini? Untuk jemaat atau untuk Tuhan? Kalau untuk jemaat berarti semua dikonsepkan untuk menyenangkan jemaat. Tapi kalau untuk Tuhan dikonsepkan untuk menyenangkan Tuhan. Ini bukan panggung, ini mesbah. Jadi kita datang bikin ibadah tiap minggu untuk Tuhan atau untuk jemaat. Yang benar adalah kita mengumpulkan jemaat, menyembah bersama-sama, menyenangkan Tuhan. Mengucapkan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan melalui ibadah seperti ini. Saya melihat bahwa Kristenan sudah mulai hilang, mulai pudar. Karena pemahaman Kristennya juga salah. Untuk apa kita datang ke gereja? Apakah saudara ingin jadikan gereja seperti Gunung Kawi? Datang ke sana, kebetulan saya pernah ke sana, bukan untuk menyembah tapi untuk mengecek, datang. Bahkan ada beberapa orang Kristen loh. Tahu dari mana? Di dadanya ada salibnya.
Kalau tengkorak itu preman. Salib. Saya turun bersama dengan orang itu. Saya bilang, kok Ci, Kristen ya? Saya bilang, kok tahu? Ya lihat dari dada Enci itu ada salibnya, ada salib. Makanya pakai salib yang sembarangan, akan membaca identitas kita. Saya bilang, kenapa kok udah jadi Kristen masih kemari? Ya dia bilang mana-mana sajalah yang berkati, kalau hari Minggu aku ke gereja, kalau hari Senin atau Jumat saya kemari. Mana-mana dia dulu yang tolong saya, yang berkati saya. Bisa Tuhan Yesus, bisa Gunung Kawi. Begitu. Jadi apakah memang gereja itu tempat kita meminta berkat seperti Gunung Kawi? Pergi ke tempat pemakaman keramat untuk datang meminta rejeki dan berkah dari sana. Kalau semata-mata seperti itu maka gereja salah tujuan. Kekristenan adalah hubungan pribadi. Saudara dan saya harus kembali kepada Tuhan. Menjalin hubungan seperti bapak dan anak. Anda gak perlu harus meminta, bapakmu tahu kebutuhanmu. Firman-Nya berkata, mana ada seorang bapak yang baik kalau anaknya minta roti diberikan batu. Minta ikan diberikan ular. Kalau bapak saja di bumi ini tahu bagaimana memberikan berkat yang baik kepada anaknya, apalagi bapak di surga yang maha tahu. Saya sudah membiasakan diri untuk berdoa tidak meminta. Belasan tahun saya berdoa gak pernah meminta, kecuali buat syafaat bagi orang lain. Buat diri sendiri gak pusing saya. Tuhan pasti cukupi kebutuhan saya. Dan itu terbukti, hampir 50 tahun saya melayani Tuhan. Dan Tuhan gak buat saya kelaparan. Tanpa harus saya minta. Dia tahu kebutuhan anaknya, hambanya ini. Saya itu pegawai Tuhan. Pasti Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Mari coba perhatikan. Kita lihat dalam kitab Kejadian. Kejadian ini menceritakan, intinya saja ya. Kejadian ini menceritakan begini. Tuhan ciptakan Adam Hawa. Seluruh kebutuhannya dicukupkan. Diletakkan mereka di Taman Eden. Makanan ada, kemuliaan ada, badan gak sakit, gak bisa jadi tua, diberikan jodoh, teman hidup, gak ada saingannya, gak perlu cemburu. Semua cukup. Tiap sore menjelang senja firman Tuhan berkata Allah menghampiri manusia. Dan manusia bisa bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Tuhan datang menghampiri Taman Eden. Tapi coba lihat ayat 9. Oh, ada ayat 9 enggak? Oh ini, sorry, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah pohon itu dan memakannya dan diberikan juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat jawat. Apa maksudnya ini? Awalnya konsentrasi awal adalah Tuhan. Semua Tuhan. Tuhan, aku datang, aku susah, aku mengeluh, aku punya tekanan, Tuhan. Tapi waktu digoda oleh setan, maka perhatiannya beralih kepada buah. Tadinya manusia dipuaskan hubungannya dengan Tuhan secara pribadi. Segalanya ada pada Tuhan. Tapi dialihkan oleh setan. Kebutuhan manusia mulai beralih kepada buah. Dicobainya dia. Dan perempuan itu melihat betapa menariknya buah itu. Ketika kebutuhan manusia itu dialihkan kepada dunia, maka kita telah mulai menyimpang dari kekristenan. Para pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan, apa yang kita cari? Tuhan, melayani Tuhan atau melayani mamon? Yang kita kejar adalah Tuhan, hadiratnya dekat dengan dia, intim dengan dia, atau mencari popularitas, atau makin terkenal, makin kaya, makin melimpah, makin makmur. Bukan itu. Begitupun dengan saudara. Jangan sampai rasa puas kita dialihkan kepada yang lain.
bukan hubungan dengan Tuhan. Anda cari siapa di dunia ini? Ada nyanyian sekolah minggu, cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia ini? Ketika Adam Hawa itu kepuasannya dialihkan kepada buah, hubungan rusak. Saya tidak katakan kita nggak butuh rumah. Saya tidak katakan Anda tidak butuh mobil. Saya tidak katakan Anda tidak butuh makanan. Tapi konsentrasi hidup saudara ketika dialihkan kepada bagian lain, buah itu, maka hubungan kita dengan Tuhan rusak. Kalau seorang pendeta seperti saya gini dialihkan, tadinya Tuhan menjadi nomor satu, sekarang saya kejar yang lain. Saya kejar kekayaan, saya kejar kepopuleran, maka hubungan saya dengan Tuhan jadi rusak. Tuhan tidak lagi nomor satu. Tuhan tidak lagi penting bagi saya. Tuhan kalau saya butuhkan, baru saya cari dia. Kalau saya nggak butuhkan, nggak perlu saya cari dia. Rusak hubungan saya dengan Tuhan. Rusak kesenangan saya. Bergeser kepada objek lain. Dengar baik-baik Bapak Ibu, saya paham, saya harap Anda mengerti ini. Yang parah adalah kenapa hubungan itu rusak? Karena Adam Hawa salah satunya tergoda ingin seperti Allah. Dengar baik-baik ya. Setan berkata kalau engkau makan buah itu kamu akan seperti Allah. Kalau saya jadi seperti presiden, maka saya nggak butuh lagi presiden karena diri saya jadi presiden. Betul tidak? Ngerti nggak saudara? Kalau saya ingin jadi presiden, maka saya nggak butuh lagi presiden karena diri saya presiden. Kalau saya ingin jadi gubernur, maka saya nggak butuh lagi gubernur karena diri saya gubernur. Kalau saya ingin jadi Allah, maka saya nggak butuh lagi Allah karena diri saya sudah jadi Allah. Itu bahayanya ketika kita menggeser Tuhan dengan kebutuhan lain. Kalau harta menjadi pengganti Allah, maka Anda tidak butuh lagi Allah. Anda butuhkan harta menjadi Allahmu. Kalau kekuasaan engkau butuhkan, maka Allah nggak dibutuhkan. Tuhan, kekuasaan menjadi Tuhanmu. Itu yang terjadi pada Adam, rusak hubungannya. Mereka tidak butuhkan Tuhan, buah menjadi lebih menarik daripada Tuhan. Kebutuhan akan Tuhan telah tergeser dengan objek lain. Saya khawatir kekristenan seperti ini telah hilang. Kekristenan itu adalah hubungan intim. Seperti hubungan suami istri, seperti hubungan anak dan bapak. Makin lama makin kenal, makin lama makin dalam, makin lama makin mengerti. Kedip aja seorang istri. Kalau istri kedip, udah tahu mesti suami. Apa? Dia butuh. Gitu aja gitu. Papa kosong gitu. Jadi bahasa tubuh juga tahu karena suami dekat sekali dengan istri. Gerak dari tubuh suami, gerak tubuh dari istri, suami itu mesti tahu karena hubungan sudah lama bertahun-tahun. Karena itu hubungan pribadi. Tuhan juga tahu kalau Anda mulai gelisah, Tuhan tahu Anda punya pergumulan. Dan kemudian kalau situasi mulai kurang baik, Anda mesti tahu Tuhan mulai kurang senang dengan kita. Ketika kita mulai berbuat dosa, terus hidup dalam dosa, mulai ada masalah-masalah terjadi. Saya tidak katakan setiap dosa datangkan masalah atau setiap masalah menandakan dosa, tidak begitu. Tapi kepekaan kita, karena hubungan kita pribadi dengan Tuhan, kita tahu Tuhan gak suka nih dengan perbuatan saya. Sampai sepeka itu karena hubungan yang intim. Anda punya anak, sama seperti saya. Saya tahu kalau anak saya gelisah, pulang dari kampus, saya lihat kok dia diam saja ya. Lalu saya datang ke kamar tanya, ada yang bisa Papa bantu gak? Papa rasa kamu punya sesuatu. Nah baru terbuka bicara. Kita tahu karena itu anak kita. Dan hubungan dengan kekasihnya, hubungan dengan suaminya, hubungan dengan kampusnya, hubungan dengan kegagalan ujiannya. Kita tahu. Karena waktu dia pulang dari gerak tubuhnya kita tahu dia punya masalah. Nggak usah lagi ditanya kenapa saya tahu. Karena saya adalah bapaknya. Anda punya rasa seperti itu dengan Tuhan? Atau Tuhan punya rasa seperti itu kepada saudara? Kita kekristenan ini bukan hanya ritual, datang nyanyi-nyanyi, senang-senang, kasih persembahan, minta kolekta, minta berkat. Bukan begitu.
Ini mesbah, ini bukan panggung. Memang dia tata begitu rupa untuk bisa membantu kita sebetulnya. Ini alat-alat pembantu ini. Pujian, penyembahan, alat musik membantu kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya melihat WL membawa Anda ke dalam hadirat Tuhan. Banyak diam beberapa momen mengajak Anda untuk naik ke hadiratnya. Sampai sepeka itu mestinya Anda tahu. Itulah kekristenan. Datang bukan dengar K-pop, bukan dengan F4, bukan lihat panggung-panggung pujian ini sekarang lagi PRJ. Banyak yang dipanggil tuh penyanyi-penyanyi atau band-band Indonesia untuk menghibur. Bukan itu gereja itu. Tapi datang untuk menyembah, membuka mesbah, berlutut di atas persembahan kita secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan ini kami, ini aku loh Tuhan. Itu sudah hilang. Pemahaman seperti ini mulai hilang, bahkan mungkin sudah pudar. Saudara kenal dengan Henok dalam kitab Kejadian. Dituliskan begini. Setelah Henok hidup 65 tahun. Ia memperanakan Metusala, Henok bergaul tuh intim dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Dengan Allah selama 300 tahun lagi, berarti 360 tahun dia hidup. Selama hidup itu, ayat 23, jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok selama hidup itu bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Salah satu manusia yang diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian itu Henok dan Elia. Musa dan Yesus mengalami kematian dulu kemudian diangkat. Yesus mengalami kebangkitan, Musa mayatnya dibawa ke hadirat Tuhan. 4 orang ini, Henok, Elia, Yesus, dan Musa. Beda-beda memang kondisinya. Tapi semua diangkat Tuhan. Anda tahu apa sebabnya mereka alami ini? Dekat dengan Tuhan. Dan ini menjadi ukuran mestinya. Bukan kepopuleran, bukan kebesaran, bukan kemakmuran, tapi ukurannya dekat dengan Tuhan. Itu kekristenan. Jadi pribadi. Yesus berikan contoh selama dia ada di bumi ini. Firman-Nya berkata dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi, bukan cuma pagi-pagi sekali, tiap pagi. Waktu hari masih gelap, orang sementara tidur dia sudah bangun. Memang ini bukan kewajiban, tapi ini menjadi kebiasaan dia. Dia bangun dan pergi keluar, cari tempat yang sepi supaya gak terganggu kalau dia berdoa. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Membuka mesbah. Bapa, hubungan bapaknya dekat dengan dia. Begitu seharusnya orang Kristen. Hubungan pribadi. Bukan senang-senang, bukan salah senang-senang. Bukan hanya rame-rame, bukan hanya pujian-pujian, bukan cuma sorak-sorak, bukan hanya minta berkat, bukan cuma lihat mujizat kesembuhan ilahi, bukan itu panggung. Tapi mesbah. Temui dia secara pribadi. Dia telah membuka jalan. Semua orang diizinkan. Tidak ada diskriminasi laki, perempuan, kaya, miskin, pintar, bodoh, maaf ya. Ya, segala bangsa, suku bangsa, semua dibolehkan menemui Tuhan secara pribadi. Terbuka sekarang, terbuka bagi kita. Mestinya ambil kesempatan ini. Seperti Yesus sudah kasih contoh, datanglah. Kapan waktu saudara yang kosong, langgang, tak terganggu, datang. Pak, saya gak bisa bangun pagi Pak karena saya pulangnya malam. Ya sudah, datangnya malam. Ketika Anda pulang kerja di lembur, sebelum tidur datang berlutut. Bapak, aku datang kepadamu. Enggak usah datang pagi. Pagi ini berbicara tentang di mana waktu Anda tidak terganggu. Biar engkau berhubungan dengan Tuhan secara baik. Kalau Anda punya bayi, enggak mungkin bisa sembarangan waktu. Cari waktu di mana bayi telah tidur, kau bisa datang kepada Tuhan. Semakin
Anda kenal Tuhan. Makin dekat sama Tuhan, baca Alkitab, merenungkan lagi, kemudian ngomong lagi. Kalau saudara berdoa, saudara berbicara dengan Tuhan. Ketika saudara membaca Alkitab, Tuhan berbicara dengan saudara. Ngerti ya? Kalau saya berdoa Tuhan, saya ngomong-ngomong macam-macam, Tuhan dengar doa kita. Tapi ketika kita mau dengar suara Tuhan, kita baca Alkitab. Nah itu gunanya komunikasi. Ketika saudara berdoa pribadi, sudah ngomong dengan Tuhan. Dengan segala banyak pergumulan, permintaan, permohonan, rasa syukur dan macam-macam. Dan Tuhan dengarkan dengan baik. Dia konselor yang baik buat saudara. Tapi ada saatnya Tuhan harus bicara dengan saudara dan saudara dengar suaranya. Yaitu dengan membaca firman-Nya. Ketika engkau membaca, engkau merenungkannya. Itu bagian dari hubungan pribadi. Jangan cuma puas seminggu sekali ibadah, tapi miliki hubungan pribadi tiap hari. Tergantung waktu saudara, mau pagi, mau siang, mau malam. Waktu yang paling senggang, saudara temui dia. Itu baru Kristen. Akibatnya makin lama makin kenal, makin lama makin kenal. Sama kayak pacaran, kalau pacaran 2 minggu sama 2 tahun kan beda. Yang 2 tahun sudah makin kenal. Makanannya kesukaannya apa, di kafe mana, kalau makan yang bayar siapa, yang bayar siapa? Kalau pacaran yang bayar siapa? Yang punya duit lah ya gitu ya, enggak selalu cowok kan. Hei cewek, ya. Kalau pacaran yang bayar siapa? Dek, seragam hijau, kalau banyak mau pacaran kan. Nanti kira-kira yang bayar siapa? Ya, yang punya duit dong. Ya, WL Singer ya. Yang punya duit, yang gak punya duit bagaimana bayar? Tahu, karena sudah makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Bicara sedikit saja ngerti kita perasaan dia. Bayangkan tuh kalau sudah intim dengan dia. Begitupun dengan Tuhan. Itu gunanya hubungan pribadi. Kalau sampai ada jemaat Tuhan tidak memiliki hubungan pribadi, akhirnya kan gak kenal. Gak kenal. Gak kenal. Jadi akhirnya gereja pun jadi tempat entertain. Jadi panggung. Karena nggak tahu inti kekristenan itu apa. Yang dibenahi adalah panggungnya, nggak pernah dibenahi hati kita. Yang dibenahi mulai dari kita. Kalau Anda tanya saya, Pak Samuel, apa yang paling penyembahan, apa yang paling menyenangkan Tuhan? Bukan panggung. Memang Tuhan penonton konser. Dia beli tiket yang paling dekat dengan penyanyi. Bukan. Tuhan berkata dalam Yohanes 4. Penyembah yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu maknanya apa? Maknanya adalah pertobatan. Jadi yang paling menyenangkan penyembahan itu adalah jemaat-jemaat yang bertobat, yang membawa hati kepada Tuhan. Setelah kita bertobat, kita sadar kita butuh Tuhan, kita menghampiri dia. Itu paling menyenangkan Tuhan. Bukan panggung, tapi mesbah. Kalau kita nggak mengerti, jadi akhirnya gereja menjadi panggung entertain. Gereja menjadi tempat mencari rejeki dan berkat mujizat. Ayo ke gereja yuk. Kenapa? Saya lagi bokeh nih. Nanti kita minta sama Tuhan di gereja ya. Minta rezeki, minta berkat. Biar dagangan kita rame. Biar usaha kita rame. Biar itu diberkati. Biar cepat naik gaji. Nah yang mau ujian biar dapat hikmat. Gak usah belajar. Berdoa aja. Orang Salomo aja dikasih hikmat. Gak gitu Bapak Ibu. Gak gitu. Dulu pernah terjadi di gereja. Saya mula-mula. Kita mulai gereja itu dari remaja. Di Mangga 2. Kalau udah dibongkar. Berkembang jalan 2 tahun, remajanya hampir kurang lebih 80 orang. Tapi kalau suruh doa sedikit. Ibadah 80 orang tapi doa paling 15, 12 gitu. Satu kali doa rame banget 60 orang. Saya naik karena gereja, rumah tinggal saya di bawah, di gereja di atas. Jadi kita numpang rumah sama papa mama, di atas kita bangun gereja. Saya naik ke atas, rame banget. Saya tanya ketua remaja. Kenapa hari ini ada doa rame banget? Minggu depan mau ujian Pak. Minggu depan mau ujian anak-anak. Jadi doa rame-rame. Saya tegur. Masa Tuhan buat tempat nyontek?
tempat untuk ngebet, minta tolong sama Tuhan karena ujian. Saya bilang pulang, jangan doa lagi di sini. Ketua remaja saya panggil, suruh pulang. Kok gembala suruh pulang, jemaatnya doa, suruh pulang karena motifnya salah, tujuannya salah. Pulang, belajar, masih ada waktu seminggu. Bukan minta Tuhan, tolong dalam ujian. Ini payah banget nih nanti. Kalau dia sarjana kosong nih nanti. Gak punya ilmu karena gak belajar. Mintanya hikmat dari Tuhan, contekan dari Tuhan. Gawat banget nih kalau gereja dibiarkan begini. Giliran butuh baru cari Tuhan. Mau ujian baru doa. Mau minta berkat datang kepada Tuhan. Begitu. Jadi gereja tempat mencari rezeki. Berkat kayak gunung kawi gitu. Karena gak paham. Gak mengerti firman Tuhan. Gak bergaul dengan Tuhan. Maaf ya, Anda banding dengan agama, kekristenan ini. Agama itu penuh dengan ritual. Baik agama kuno maupun agama yang modern. Di Gunung Bromo, sebagian orang datang ke laut pantai selatan. Anda lihat, ini bicara ritual yang ekstrim ya. Bawa sesajian, diangkat di atas kepala, di dalamnya di atasnya ada kembang, ada pisang, buah-buahan, bahkan hewan yang dipotong. Dibawa ke persembahan ke pantai selatan, didorong ke pantai. Untuk apa? Nyi Roro Kidul. Itu ritual. Saya pernah kuliah di Jogja, saya masuk ke Keraton Jogja, masuk ke dalam, harus buka sepatu. Padahal pasir. Saya bilang sama guide-nya, loh itu kotor, kok kaki saya lupa sepatu, injak di atas pasir tanah. Pasir tanah ini suci, wah suci itu. Kok bisa suci? Diambil dari pantai laut selatan. Karena ada tahu kan mitos ini. Ya sudah karena peraturan di situ ya saya buka sepatu, jalan. Lalu ada menara kayak pagoda begitu Bapak, ada 3-4 lantai, diterangkan. Lantai 3 itu sudah tradisi. Tiap raja-raja, pemimpin-pemimpin di Jawa di sini harus bergaul dengan Nyi Roro Kidul di lantai 3 itu. Dan katanya harus jadi suami jadi Nyi Roro Kidul. So, Nyi Roro Kidul poliandri loh, banyak suaminya. Tiap raja Jawa itu harus jadi dia. Nanti imbalannya Nyi Roro Kidul kasih kemenangan kepada raja untuk berperang. Gitu. Ritualnya banyak ritual. Itu ritual. Kadang-kadang orang sudah beragama masih pergi ke tempat-tempat kuburan. Sembahyang di kuburan. Yang dikubur itu tokoh-tokoh agama. Disembayangkan, pakai dupa. Lah kan lu punya Tuhan, kok masih datang kepada tokoh-tokoh agama? Itu ritual. Kekristenan bukan itu. Saya harus pergi ke Yerusalem. Saya mau sembahyang di sana. Karena kalau pergi ke Yerusalem, doa saya pasti dijawab. Berkat saya akan tambah, dosa akan berkurang. Begitu? Salah lagi. Kalau Anda pergi ke Yerusalem, bukan dosa yang berkurang, tapi dolar yang berkurang. Kan mesti bayar. Sekarang nggak tahu berapa sudah. Tambah mahal. Dolar sekarang naik lebih tinggi lagi. Makanya saya nggak pernah bikin tour lagi selama 5 tahun ini. Akibat COVID dan perang dan dolar naik. Keadaan nggak menentu. Bisa pergi nggak bisa pulang ibu bapak. Tapi masih beberapa orang Kristen pendeta-pendeta mensugesti penyerta-penyerta. Pergi ke Israel, ayo pergi ke tanah suci. Anda pikir Yerusalem lebih suci daripada Grogol? Di Grogol ada orang main judi nggak? Nah ini dia. Ada yang main judi nggak? Ada Pak. Di Yerusalem juga ada. Di Grogol ada yang mabok nggak? Ada. Di Yerusalem juga ada. Saya pernah datang malam hari ke Yerusalem. Jalan-jalan di tepi pantai banyak yang mabok juga. Anda pikir Yerusalem suci? Apanya yang suci? Maaf. Apakah di Jakarta Grogol tempat pelacuran? Ada. Yerusalem juga ada. Jangan tanya di mananya Pak. Gua kepret lu. Apa ukuran suci buat kita? Suci di mana ada pertobatan, di mana ada Tuhan, di mana ada kesungguhan, itu tempat yang suci. Banyak yang salah anggap. Gereja jadi tempat ritual-ritual agama, kekristenan kita hilang.
Hubungan pribadi hilang, yang ada cuma ritual, sembahyang caranya begini, cara begitu, cara begini, cara begitu. Itu ritual. Padahal hubungan kita adalah anak dan bapak. Saudara punya anak, sementara saudara sedang rapat sama manajer lain. Lalu anak saudara datang. Pakai ritual gak anak saudara? Menemui bapakmu itu owner loh, CEO dari perusahaan ini. Kalau datang mesti pakai ritual ya, ini ada aturannya. Enggak begitu, anak mah langsung lari aja. Sementara bapaknya sedang rapat dengan para direktur, anaknya mencrok aja duduk di pangkuan. Enggak pakai ritual, karena itu anak. Begitupun hubungan dengan Tuhan. Enggak perlu macam-macam, datang saja sama Tuhan. Bicara secara pribadi. Walaupun Tuhan sedang sibuk, dia tidak akan terganggu kalau kau hadir secara pribadi. Karena kita gak mengerti hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang gereja kayak restoran. Tahu restoran gak? Pernah pergi ke restoran? Datang, lihat menu. Nah ini pesan. Pesan makan. Saya tanya saudara, setelah makan saudara cuci piring gak? Bebenah gak? Enggak, tinggalin aja. Yang penting bayar. Itu kan restoran. Nah gereja kayak begitu. Nyanyi. Dapat makanan rohani, kasih kolektor bayar, pulang. Yang benahi gereja siapa? Yang beberes gereja siapa? Nah udah kayak restoran gereja. Jadi kita datang dilayani, diberikan menu makanan, dan itu bayar pakai kolektor langsung pulang. Gak mau ngerti bagaimana keadaan restoran ini. Yang penting saya sudah datang. Anda gak punya belonging, rasa tanggung jawab terhadap gerejamu sendiri. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan, ini rumah Tuhan loh. Kalau ada rumah Tuhan yang bocor, apa yang bisa saya bantu? Saya dulu biasa manjat tuh Pak, gitu. Saya bisa betulin genteng mamanya. Saya bisa bantu ini, Begitu pikirkan rumah Tuhan ini, karena ini rumah Bapak kita. Karena kita tidak mengenal ini yang terjadi. Motif ibadah pun jadi salah, karena kita nggak ngerti. Kenapa ke gereja? Takut nggak diberkati Pak. Sejak 2 minggu saya gak ke gereja, warung saya sepi 2 minggu. Tuh, jadi yang bikin warung rame adalah ke gereja. Amin? Amin, gue sentil loh. Salah. Saya gak ngasih persembahan lu hampir 1 bulan. Saya gak kembalikan perpuluhan saya. Makanya rezeki saya susah banget. Salah konsep lagi. Salah lagi konsep. Anda kembalikan perpuluhan supaya diberkati atau sudah diberkati? Yang benar yang mana? Gak kedengaran suaramu. Karena sudah diberkati, maka kita kembalikan 10%-nya. Kalau Anda gak diberkati, bagaimana memberi? Jadi bukan memberi supaya diberkati. Itu namanya mancing, itu judi. Tuhan, saya kasih ya 10.000 ya, kembaliin 100.000 ya Tuhan. Kan gitu. Kan 1/10, makanya saya dapat 1 juta, perpuluhannya berapa? 100.000. Nah saya kasih Tuhan 100.000 ya, balikin saya 1 juta ya, kan gitu. Nah itu kan mancing ibu bapak, itu kan judi, itu wahwe. Justru yang benar adalah Tuhan, karena saya sudah dikasih 1 juta, saya kembalikan 10% bagian dari persembahan ini supaya rumah Tuhan ini bisa berjalan, operasional berjalan. Saya kadang-kadang kurang setuju, ada beberapa pendeta gak mikir kalau ngomong. Gak usah ngasih perpuluhan. Iya, saya tanya saudara, Anda bukan gembala sih, saya kan gembala. Saya bukan pengusaha, saya gembala. Kalau jemaat cuma kasih kolektor, maaf ya, gak ngasih perpuluhan, bisa jalan gak operasional gereja ini? Ini mesti bayar listrik, karpet mesti dibersihkan, pemusik mesti diberkati, alat musik mesti di-maintenance. Ini alat musik bukan murah, semua saya tahu, saya lihat saja sudah tahu ini musik mahal. Sound system juga bukan murah, LED, bangku, karpet, ya. Ruangan ini listriknya besar. Bisa nggak pakai kolektor saudara? Kalau Anda mau tahu lebih jauh, tanya sama bendahara, tiap kolektor berapa. Lalu hitung pengeluaran gereja, sebulan berapa. Kolektor bisa nutup nggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Saya sudah 46 tahun jadi gembala sidang, kolektor gak bakal cukup. Saya sebut aja ya biar Anda tahu. Kolektor gereja kami itu 2 juta sampai 3 juta. Sekali kolektor. Jadi kalau kebaktian 2 kali ya 6 juta. Pengeluaran sebulan 30 sampai 40 juta. Kecil buat gereja kami. Saya yakin gereja ini jauh lebih besar, bisa ratusan juta. Kalau dengan kolektor mana mungkin.
Itu pendeta yang ngomong tentang tidak perlu perpuluhan, dia nggak mikir bahwa gereja ini perlu dirawat, perlu biaya operasional. Mana bisa jalan kalau nggak ada dana. Makanya perpuluhan membantu supaya kekurangan biaya dari operasional gereja itu tertutupi. Itu bisa bicara sedikit, saya belum yang banyak. Belum banyak pernik-pernik gereja ini untuk dibiayai. Saya nggak dipesanin gembala saudara loh, karena saya gembala sendiri, saya tahu itu. Dengan kolekta nggak bakal cukup, rata-rata gereja yang melarang perpuluhan bangkrut, nggak bisa bertahan, nggak bisa bertahan. Jemaat yang tidak mengembalikan itu pelit. Kok nggak amin? Ya, yang pelit nggak pernah menabur, yang nggak pernah menabur nggak mungkin bisa menuai. Saya tanam cabai, di sosial media ada gambaran cabai. Sekali tanam bibit, cabainya buahnya banyak, ada model itu sekarang cabai. Jadi dia bukan cuma satu, keluar satu gompiok itu kayak bunga. Wah menarik buat saya, beli bibitnya, tanam sekarang. Udah berubah? Belum, nunggu waktu, sudah mulai tumbuh tunasnya. Saya menabur, kalau saya nggak menabur dia tidak akan tumbuh. Kalau dia tidak tumbuh dia tidak akan berbuah nanti. Kalau tidak berbuah saya tidak akan petik, saya tidak akan tuai. Ngerti maksudnya? Kalau Anda ingin tuai berkat, nggak pernah menabur, jangan harap. Jangan harap diberkati Tuhan. Sudah salah konsep, salah motif, lalu nggak nabur lagi. Ya udah nggak dapat apa-apa. Tapi ke gereja takut nggak diberkati. Udah salah banyak, masih motifnya salah lagi. Saya ke gereja takut nggak diberkati, takut nggak ditolong, takut masuk neraka. Coba tanya dong, Anda jadi Kristen kenapa? Takut masuk neraka Pak saya. Kalau Anda tanya saya, kenapa saya jadi hamba Tuhan jadi Kristen? Karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Melihat dia disalibkan begitu mengerikan, mati buat saya. Aduh Tuhan, bagaimana saya balas kebaikan Tuhan. Itu yang ada di hati saya. Konsepnya mesti benar Bapak Ibu. Jadi kalian kandung, sepertinya Tuhan tuh kayak hakim di belakang meja hijau. Kita tuh seperti terdakwa. Ayo, kamu kenapa nggak gereja? Kenapa nggak memberi? Kenapa nggak berdoa? Kenapa nggak memuji? Nanti dengan ketuk palu aja dan hukuman datang. Sepertinya Allah tuh kayak hakim. Menghukum kita kalau kita salah. Bukan begitu. Yang benar Allah itu seperti Bapa. Bukan di meja, tapi di meja makan. Dia tanya, ada apa nak? Apa yang kamu gumuli? Apa kesusahan kamu? Ayo bicara sama Papa. Itu yang benar. Karena kita ngerti kekesenan kita, konsepnya salah, maka Allah seperti hakim. Coba lihat aja di perjanjian lama. Hajar. Umatnya salah hajar, umatnya salah hajar. Anda punya konsep yang salah. Yang kedua, karena nggak berhubungan pribadi, ibadah saudara kayak kewajiban. Bro, bawa Alkitab nih, tumben, rohani banget. Mau kemana? Gereja. Gereja itu kayak kewajiban. Jadi kalau minggu mesti ke gereja, itu udah bagus. Dibanding kalau yang nggak pernah ke gereja. Bro nggak ke gereja, mau libur nih, hari kejepit. Nih, Kemis merah, Jumat merah, Sabtu merah, antara bablas kali seminggu merah. Amin, pulang Senin. Gitu. Kenapa nggak ke gereja hari Minggu ini? Kenapa ke gereja hari Minggu ini? Karena nggak libur. Coba kalau libur, sepi gereja. Amin. Iya, jadi kewajiban. Kewajiban. Kalau kewajiban pasti nggak berubah orang Kristen. Saya tidak maksud mendiskreditkan satu suku, tapi ada beberapa suku di Indonesia ini ibadah jadi kewajiban. Karena dari kecil papa mamanya, dari kakeknya udah Kristen semua. Jadi sampai cucunya Kristen. Daerah itu memang daerah Kristen. Anda udah tahu lah. Tanya, ngapain? Ke gereja gitu. Tapi pulang dari gereja mabok. Saya pernah pergi ke salah satu gereja di Raja Wali. Kebetulan baru pulang ibadah juga, saya khotbah di sana. Pulang depan gereja saya duduk. Pulang dari gereja keluar, itu ada tukang tuak. Tahu tuak nggak? Apa ya tuak sih? Minuman alkohol itu sebagian termasuk pendetanya mabok minum di seberang gereja itu. Memang gereja itu tukang tuak itu di situ udah kebiasaan mereka.
Nggak heran kalau mereka judi juga, nanti nggak lama Senin Selasa temu dia main domino. Biasa begitu, karena Kristennya kewajiban. Ibadah jalan terus, hidupnya nggak pernah berubah. Karena nggak pernah bertobat dan nggak pernah berhubungannya dipulihkan Tuhan. Kristen model apa begini Bapak Ibu? Kristen nggak berubah. Sampai ada satu kali saya dengar dulu Pak Yakub bikin cerita, jadi bikin saya ngakak. Heran tuh di gereja kami katanya. Ini karena Kristen kewajiban yang gak berubah. Ngasih persembahan pun gak berubah. Kalau dulu persembahan sesuai dengan persembahan. Sekarang persembahannya seperti 1.000, 2.000 gitu. Si Pak Yakub bilang gini, heran tuh jemaat kalau datang kolekta pasti di kantong kolekta ada 2.000-an. Cuma satu selembar kalau dia datang. Kalau dia datang pasti ada 2.000-an. Kalau dia nggak datang nggak ada 2.000-an yang kantong kolektor. Pak Yakub bilang begitu. Jadi kalau jemaat itu datang ada 2.000-an. Ya. Kalau jemaat itu nggak datang nggak ada 2.000-an. Yang lain 5.000, 10.000, 50.000 gitu ya. Ya. Di sini nggak gitu kan? Ya nggak ngaku. Ini karena kebiasaan. Nggak ada perubahan, termasuk pada persembahan pun nggak ada perubahan. Kristen seperti ini gampang ditiru Bapak Ibu, kulit doang. Kristen kulit mah gampang kan. Anda dengar ada orang lewat. Bro apa kabar? Puji Tuhan. Gitu. Bro gimana kabarnya? Haleluya. Gitu. Itu kan Kristen. Yang begini Kristen kulit itu gampang ditiru, gampang dipalsukan. Contoh dah. Saya bawa preman ke dalam gereja ini. Ketemu 2 hari lalu, saya bilang sama dia, bro itu rambut kotor begitu, cukur ya. Ngapain Pak Pendeta? Saya akan bawa kamu ke gereja. Orang tahu saya preman, setengah mabok dia. Oke, 2 hari lagi kita ketemu lagi, saya cukur rambut kamu. Besok lusa saya belikan baju putih, celana putih, salib gede di sini, salib mimbar si pinjamin ke dia. Taruh di sini. Terus saya ngomong apa nanti, kan orang gereja tahu saya preman. Ngomong gampang, cuma beberapa kalimat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oke, selesai. Oh gampang. Nanti pulang saya kasih goban. Pasti mau itu. Tuh dikasih 50.000 mungkin. Datang dia ke gereja. Nyambut tamu. Ini orang udah pakai baju putih, celana putih, salibnya gede, ngomongnya rohani lagi. Dibanding saya cuma pakai batik, celana coklat, sepatu hitam, masuk. Anda pikir yang pendeta yang mana? Pasti yang putih itu. Udah baju putih, celana putih, salibnya gede. Terus ditanya, apa kabar bro? Nah kan sudah ingatkan, cuma 2 aja ngomongnya banyak-banyak supaya gak ketahuan. Haleluya aja bilang. Kulit Kristen. Ditanya sama bagian menyambut tamu, apa kabar bro? Haleluya. Oke. Sudah makan pagi? Puji Tuhan. Padahal perutnya lapar, dia bilang puji Tuhan. Dia gak kasih makan dong, puji Tuhan. Masuk dia. Saya tanya saudara, Anda sangka gak dia preman? Yang pendeta saya atau dia? Anda pasti sangka dia. Apalagi kalau pertama kali sudah melihat saya. Belum kenal saya. Anda pasti tebak orang itu yang pendeta. Kristen kulit gampang ditiru. Cuma ngomong haleluya, puji Tuhan, pakai salib, pakai baju putih, bawa Alkitab besar dipanggul, semua gampang ditiru. Kristen yang sejati itu gak bisa ditiru di dalam. Kristen kulit begitu, ibu bapak, gak bakal bikin goyang setan. Setan gak pernah takut sama Kristen begitu mah. Setan tuh gak keberatan kalau kita ke gereja. Nih. Anda tahu nggak di gereja itu dititip anak setan? Lu nggak tahu. Dia bilang ke gereja itu bagus. Saya titipi anak saya ya, Pak Pendeta saya titip anak saya. Ditaruh beberapa anak setan di gereja, taruh. Anaknya bilang, dia pulang dari gereja, dia bilang sama setan. Pak Blis, kan iblis bapaknya. Pak Blis, hari ini saya dengar khotbah tentang persembahan. Oh setannya nggak keberatan. Pak Pendeta bilang apa sama kamu dalam khotbah itu? Suruh memberi. Ini setan bilang. Kamu kemarin kasih berapa? 20.000. Jangan 20 ini 200.000 kasih. Setan gak keberatan kalau kita kasih kolektor besar. Minggu berikutnya anak setan ini dititip itu kebaktian lagi. Dia dengar khotbah. Jadi anak Tuhan harus aktif dong. Jangan cuma pasif. Ke gereja duduk bangku panasin pulang. Ambil bagian dong.
ya besukah orang sakit, tengok orang susah, ya ikut anggota kur, anaknya pulang lagi, lapor sama bapaknya. Bapaknya tanya, tadi kamu dapat pesan khotbah apa? Aku dapat pesan Pak Blis, jadi anak Tuhan itu harus aktif katanya. Suruh ngapain? Suruh nyanyi. Terus anak Iblis bilang, coba suara kamu nyanyi depan papa. Nyanyi, jelek, fales. Nih papa ajarin yang bener gini. Kan Iblis suaranya bagus, amin. Anda gak pernah tahu Iblis itu suaranya bagus. Nih dilatih sama Iblis, nyanyi yang bagus. Nyanyi yang bagus, Iblis gak keberatan. Hei, membesuk, Iblis gak keberatan. Menengok orang sakit, Iblis gak keberatan. Ibadah minggu ketiga datang lagi tuh anak. Dengar khotbah. Nah ini kali pendetanya khotbah beda. Pendeta Samuel sih yang khotbah. Jadi orang Kristen harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan cuma ibadah-ibadah nyanyi-nyanyi kasih kolektor semata. Jangan cuma mundar mandir di kegiatan ini dan itu kegiatan sosial. Tapi cuma berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Tiap pagi atau malam bikin mesbah. Datang sama Tuhan berdoa secara pribadi. Cara sendiri ngomong biar engkau kenal Tuhan. Pulanglah anak itu dari gereja ke rumahnya. Pak Blis, saya lapor lagi. Hari ini pendetanya beda khotbahnya. Apa yang kamu dengar? Katanya jadi Kristen bukan cuma ikut kegiatan. Tapi punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Berdoa secara pribadi. Itu jangan ya. Iblisnya bilang itu jangan. Yang lain kamu boleh. Ikut kegiatan boleh. Nyanyi boleh. Besuk boleh. Kasih kolektor boleh. Aku gak keberatan kata iblis. Tapi ketika kamu berhubungan dengan Tuhan, aku keberatan. Saya tanya saudara, kenapa iblis keberatan kalau kita berdoa secara pribadi? Kan tadi udah kuncinya. Kalau saudara berdoa pribadi dengan Tuhan, makin kenal Tuhan kan? Makin dekat sama Tuhan. Nah iblis akan kehilangan anaknya nanti. Kalau kita makin kenal Tuhan, makin dekat, makin mendalam, kita makin jatuh cinta dengan Tuhan, iblis kita tinggalkan. Kita punya Bapak yang baru. Itu sebabnya iblis keberatan ketika kita berdoa secara pribadi. Dia akan buat Anda tiap kali berdoa pribadi, dia bikin rintangan. Bikin tubuhmu capek, bikin hatimu malas, bikin pikiranmu kacau. Bikin banyak kegiatan supaya engkau gak bisa berdoa pribadi. Dia gunakan segala cara supaya engkau tidak dekat sama Tuhan. Tahu gak itu Bapak Ibu? Ya senang-senang di gereja gak apa-apa, nyanyi-nyanyi boleh aja terserah. Iblis gak keberatan. Tapi ketika engkau berhubungan pribadi dan membaca firman makin mendalam, iblis keberatan. Dia akan kehilangan anak yang dititipkan dalam gereja. Tahu gak itu Bapak? Penyembah yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya adalah bukan hanya pujian semata, bukan hanya joget-joget semata, bukan cuma riang-riang semata, tapi harus melalui pertobatan dan kesungguhan makin dekat dengan Dia. Kristen itu keluarga. Anda jadi anaknya, Tuhan jadi bapaknya. Temuilah Dia. Jangan sibuk sampai engkau mengalihkan objekmu, bukan Tuhan lagi. Tapi kesibukan, pekerjaan, pelayanan juga jadi kesibukan. Anda pikir saya gak sibuk? Dulu hampir tiap hari saya khotbah. Dulu seminggu 11 kali sampai 12 kali saya khotbah. Hari Minggu saya khotbah. Anda bersaudara. Di gereja Tiberias, saya itu salah satu pengkhotbah handal. Pak Pariaji mengandalkan saya selain Gilbert, selain Pak Ara. Pak Yuda, saya diandalkan juga. Dan saya gak pernah boleh keluar negeri. Nanti di kota Jakarta gak ada yang ngisi. 11 kali pada hari Minggu, bayangkan habis khotbah tinggal. Sibuk banget. Senin baru libur, tidur sampai siang saya karena kecapean. Selasa mulai khotbah lagi sampai Sabtu, sampai Minggu. Jadi puluhan kali saya khotbah, sibuk banget. Allah senang dengan khotbah begitu. Wah hebat ya hambaku sibuk banget ya luar biasa. Enggak, gak punya waktu. Tuh saya berdoa saya pribadi. Anda kan punya waktu untuk baca, siapkan khotbah. Karena khotbah banyak sekali. Anda bayangkan tuh. Hamba Tuhan pun saya ditegur Tuhan. Terlalu menyibukkan diri sampai saya gak punya hubungan dengan Tuhan. Saya melayani Tuhan saya tapi saya tidak kenal Tuhan saya. Gimana?
You kerja di pabrik, kerja di perusahaan, tapi gak kenal bosmu, gak kenal manajermu, gak kenal pimpinanmu. Kau kerja buat siapa? Ayo, bertobat. Kenapa saya bilang bertobat? Karena banyak orang sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kekristenan sudah banyak hilang. Gereja bukan lagi tempat berkumpul hubungan dengan Tuhan, tapi tempat entertain. Bukan lagi mesbah, tapi panggung. Ayo ubah, jadi mesbah yang besar gereja ini. Jadi mesbah besar, semua jemaat yang datang menyembah Dia secara pribadi. Kita naikkan sebuah pujian, kita tutup dalam doa. Seperti rusa, merindukan air, begitulah jiwa kita merindukan Tuhan. Rusa tahu di mana ada sumber air. Kita pun tahu di mana sumber kehidupan kita. Tuhan kita yang telah mati buat kita, yang menyayangi kita. Kita datang karena kita mengasihi, bukan karena kewajiban, bukan karena ritual, bukan karena keharusan, tapi karena kasih kita kepada Tuhan. Seperti rusa. Seperti rusa. Ini yang mana ini? Rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seekor hewan seperti anjing, tidak dikasih makan, makanan padat dia bisa hidup. Asal tidak dikasih minum. Selama dia dikasih minum dia bisa bertahan 1-2 hari. Tuhan adalah sumber air kehidupan kita. Kita bisa bertahan hidup, survive kalau kita mendekati sumber itu. Sama seperti seekor rusa yang tahu ketika ia haus dia menghampiri sumber air itu. Tuhan, ini kami, rusa-rusa rohanimu yang membutuhkan air kehidupan. Selama ini kami telah hilang kontak dengan Tuhan secara pribadi. Kami ikuti kewajiban-kewajiban agama, ibadah-ibadah yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada. Tapi kami telah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kami sudah makin jauh, kami tidak pernah membaca dan merenungkan kehendak-Mu dan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika ini terjadi pada kami. Bersyukurlah buat jemaat yang telah menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Kerjakan terus makin dalam. Makin dalam, makin dalam. Sehingga kita kenal hati Tuhan, kita kenal kehendak Tuhan, kita kenal kemauan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan pulihkan hubungan kami denganmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan.